Musim kemarau panjang bukan hanya membuat air sungai surut, tapi juga menyisakan banyak kubangan air bekas banjir. Dan salah satunya adalah kubangan ini, bosku. Rencananya, kubangan ini akan saya kuras untuk menyelamatkan ikan yang berada di dalam. Sebelum mulai menguras, rumput yang menghalangi saya bersihkan dulu. Setelah bersih, ember saya ambil dan mulai mengeluarkan airnya. Kubangan ini berdekatan dengan sungai kecil yang seringkali meluap jika musim hujan, sehingga banyak ikan yang masuk dan bersembunyi di dalam kubangan ini. Maka jangan heran jika sebentar saya akan mendapatkan banyak ikan, bosku. Sekitar 1 jam dikuras, airnya tidak kunjung surut, sehingga kameramen harus turun tangan untuk membantuku. Dan setelah 6 jam dikuras, airnya surut juga. Sekarang saya akan mengambil senter karena di dalam itu gelap sekali, bosku. Serokan kecil juga saya ambil untuk digunakan menangkap ikan. Medan yang sangat sempit membuat pergerakan di dalam sini sedikit susah, sehingga proses evakuasi tidak berjalan begitu lancar. Dan tiba-tiba ada seekor ikan yang mengamuk. Sepertinya itu ikan monster, bosku. Sayang sekali, ikannya berhasil lolos dan bersembunyi di bawah lumpur. Dan tidak berselang lama, seekor ikan gabus berhasil saya dapat. Sepertinya ini ikan yang mengamuk tadi. Alhamdulillah, mantap, bosku. Ikannya saya amankan dulu, kemudian lanjut mencari lagi. Wah, lihat, bosku, ternyata betul masih ada ikan. Kali ini ikan betok berhasil saya dapat. Mantap, bosku. Sekarang saya lanjut mencari lagi. Tapi setelah lama mencari, yang saya temukan hanya ikan kecil-kecil saja. Dan setelah itu tidak ada ikan lagi yang saya dapat. Jadi saya putuskan untuk naik dan menghentikan proses evakuasi. Saya tidak menyangka, bosku, kalau di dalam kubangan tadi hasilnya cuma 3 ekor. Padahal saya sudah membawa baskom besar sebagai tempat ikan. Tapi berapapun hasilnya tetap harus bersyukur, bosku. Dan karena cuma dapat 3 ekor, ikan ini akan saya olah di pinggir sungai ini saja. Sekarang saya mau mandi sekalian membersihkan pakaianku dulu. Jika ada yang bertanya kenapa kepalaku tiba-tiba botak, itu karena sesuai janji saya kemarin, jika channel YouTube ini tembus 100.000 pengikut, maka saya akan cukur botak. Itulah alasannya, dan sama sekali bukan karena ingin membuat lelucon, bosku. Sekarang bagian dalam ikannya saya bersihkan dulu. Kemudian saya tusuk menggunakan ranting kayu, karena ikannya akan kita bakar, bosku. Setelah ikannya bersih, lanjut untuk menyalakan api. Jadi olahan ikan kali ini ala kadarnya saja, karena sama sekali saya tidak membawa alat masak dan juga bahan perbumbuan. Dan sebagai pengganti nasi, saya akan merebus mie instan dengan cara dibakar. Ini adalah cara merebus mie jika dalam keadaan darurat dan tidak ada alat memasak. Tapi sekali lagi, ini adalah cara darurat dan tidak untuk dilakukan setiap hari. Karena bisa saja zat kimia dari plastik pembungkusnya tercampur dengan mie instan jika terkena panas. Jadi jangan Anda tiru. Wah, sepertinya mie instannya sudah matang, bosku. Begitupun dengan ikan bakarnya. Dan seperti inilah penampakan makan siang kali ini. Sekarang saya mau makan dulu. Rasa mie instannya lumayan mantap dan sama sekali tidak berbeda jika direbus seperti biasanya. Lalu bagaimana dengan ikan bakarnya? Wah, ternyata rasanya hambar, bosku, karena sama sekali tidak diberi garam. Tapi perut yang sudah lapar tidak terlalu memperdulikan itu. Sekarang saya lanjut makan dulu. Setelah makan, bara api saya matikan. Kemudian bersiap-siap untuk pulang.
Tapi petualangan hari ini belum berakhir bosku. Karena sore menjelang malam saya kembali melanjutkan petualangan ke sebuah sungai untuk berburu ikan lagi. Sesampainya di lokasi ternyata sudah malam. Biasanya sungai ini dihuni banyak jenis ikan dan lobster air tawar. Dan lihat bosku, baru juga sampai, saya langsung disambut dengan penampakan ikan gabus babon. Karet panas segera saya pasang dan bersiap-siap untuk mulai menembak. Waduh, ternyata tidak kena bosku. Tembakanku meleset dan target pertama berhasil kabur. Sekarang saya lanjut mencari lagi. Dan tidak jauh berjalan terlihat sosok ikan nila. Mata panah kembali saya arahkan, kemudian mulai menembak. Tapi sayang sekali, tembakanku meleset lagi bosku. Untung saja dia tidak kabur terlalu jauh. Jadi saya kembali menembak untuk kedua kalinya. Dan alhamdulillah kena bosku. Ini adalah poin pertama malam ini. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, ini sudah layak untuk dikonsumsi. Di target selanjutnya saya lebih fokus menembak karena kesempatan kedua kadang tidak selalu ada. Dan alhamdulillah dapat bosku. Kali ini ukurannya cukup lebar dari poin pertama tadi. Mantap bosku. Ikannya saya amankan dulu. Wah, lihat bosku, ada 2 ekor ikan gabus yang terlihat. Saya kembali turun untuk menembak lagi. Tapi sayangnya ikannya malah kabur duluan. Di target selanjutnya terlihat seekor lobster air tawar. Ini adalah salah satu target yang saya cari malam ini. Dan alhamdulillah dapat bosku. Kalau tidak salah, lobster ini dinamakan red claw. Lobster ini bisa tumbuh sepanjang 12 inci dan beratnya bisa mencapai 200 gram per ekor. Kalau yang saya dapat ini masih berukuran sedang tapi sudah bisa dikonsumsi bosku. Setelah mengamankan poin ketiga, petualangan malam terus berlanjut dan saya kembali turun untuk menembak target yang keempat. Dan alhamdulillah dapat lagi bosku. Di sungai ini memang ada banyak sekali ikan nila, maka tidak heran kalau dari tadi jenis ikan itu yang banyak terlihat. Sebelum lanjut, senter saya ganti dulu karena dayanya sudah hampir habis. Kemudian lanjut berburu lagi. Sebenarnya jika ada pilihan, saya lebih memilih ikan gabus dibanding ikan nila. Tapi kebanyakan yang saya dapat hanyalah ikan nila. Jika tidak diambil, disayangkan juga karena ukurannya cukup lebar. Dan lihat bosku, 2 poin berikutnya lagi-lagi yang saya dapat adalah ikan nila. Meskipun ini bukan target utama, tetap harus bersyukur. Dan alhamdulillah, mantap bosku. Dan ternyata Yusuf punya usut. Ikan gabus yang saya cari bersembunyi di bawah kayu mati. Panah ikan kembali saya arahkan. Dan kena bosku. Tapi sangat disayangkan, panah ikanku terlalu rapuh untuk ikan sebesar pohon pisang tadi. Saking kuatnya mengamuk, panah ikanku koyak dan rusak berantakan. Dan tentu saja ini tidak bisa digunakan lagi bosku. Sepertinya kejadian tadi adalah bentuk teguran untuk segera pulang. Dan inilah hasil berburu malam ini. Sekarang hasil buruan saya bawa pulang dan akan mengolahnya di rumah pohon. Setibanya di rumah pohon, lampu penerangan saya hidupkan dulu, kemudian menyalakan api. Jadi hasil buruan tadi akan saya olah dengan cara dimasak saja bosku. Bawang merah dan bawang putih ditumis dulu, kemudian menambahkan sedikit air. Lalu masuklah ikan hasil buruan tadi. Saya juga mengambil 1 biji buah asam untuk ditambahkan bersama kunyit. Biar apa bosku? Ya, biar kuahnya kuning dan ada rasa asamnya. Kemudian dimasukkan ke dalam wajan dan menambahkan sedikit garam. Di kampung saya, masakan seperti ini dinamakan palu kaci. Sekitar 30 menit dimasak, kuahnya sudah mendidih. Sepertinya ini sudah matang bosku. Ternyata betul sudah matang. Sekarang tinggal diangkat dan sudah siap dihidangkan. Jika dilihat dari tampilannya, terlihat biasa-biasa saja. Bagaimana dengan rasanya? Sekarang mari kita coba.
Meskipun tampilannya biasa saja, ternyata rasanya enak juga bosku. Mungkin jika dibandingkan dengan olahan ikan di restoran mahal, olahan ikanku ini tidak ada apa-apanya. Tapi percayalah bosku, makan dari hasil berburu seperti ini lebih nikmat dibandingkan makanan cepat saji. Dan yang pasti, kami berdua makan dengan lahap. Dan alhamdulillah makan malam selesai juga bosku. Sekarang piring makan saya bereskan dulu. Kemudian lanjut merebus air untuk digunakan menyeduh kopi. Jika membuat kopi saya tidak memakai gula. Bukan karena irit bosku, tapi kopi murni tanpa gula katanya mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Wah, ternyata rasanya pahit bosku, tapi tetap mantap. Menurut saya, bersantai di malam hari seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mengistirahatkan tubuh setelah seharian berburu di alam liar. Selain menikmati kopi, alam juga kadang menghibur kami dengan suara-suara aneh yang kadang membuat bulu betis kami berdiri. Dan tidak terasa malam semakin larut. Jadi kopi saya habiskan dan bersiap-siap untuk beristirahat. Jadi malam ini adalah kedua kalinya saya akan bermalam di rumah pohon. Sebelum tidur berdoalah terlebih dulu supaya tidur kita nyenyak dan besok pagi kita bangun dalam keadaan baik-baik saja. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi bosku. Malam yang begitu panjang telah berganti pagi dan saya bangun masih dalam keadaan baik-baik saja. Rencananya pagi ini saya akan berangkat memasang pulut burung, tapi karena perutku lapar jadi saya akan membuat sarapan pagi dulu. Setelah menyalakan api lanjut memasak nasi. Dan singkat waktu nasinya sudah matang bosku. Sekarang tinggal diangkat. Kemudian wajan dan minyak saya naikkan. Jadi nasi yang dimasak tadi akan saya jadikan nasi goreng bosku. Bumbu nasi gorengnya saya masukkan dulu. Setelah bumbunya masuk, kemudian saya aduk hingga bumbu dan nasinya tercampur rata. Dan jujur saja bosku, saya belum terbiasa membuat nasi goreng. Jadi jika nasinya lengket dan menggumpal seperti ini, saya rasa itu hal yang wajar. Namanya juga baru belajar bosku. Sekarang nasi gorengnya sudah siap. Untuk lauknya sendiri, saya akan menggoreng ikan yang tidak dihabiskan tadi malam. Kebetulan masih ada 3 ekor yang tersisa. Nah, ikannya sudah matang bosku. Dan ini dia nasi goreng ikan goreng buatan Acos Dain Tojeng. Sekarang mari kita coba. Meskipun nasinya lengket, ternyata rasanya enak bosku. Dan tidak kalah mantap dengan nasi goreng yang biasa dijual di warung. Sekarang saya lanjut makan dulu. Dan akhirnya sarapan pagi selesai juga bosku. Sekarang saya minum dulu. Kemudian membereskan piring makan. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, pagi ini saya akan berangkat memasang pulut burung. Jadi sekarang saya akan langsung berangkat ke lokasi. Singkat waktu, saya sudah berada di pinggir persawahan. Di pinggir sawah inilah saya akan memasang pulut burung. Lihat bosku, ada banyak sekali sarang burung di sini. Sekarang pulut burungnya saya keluarkan dulu. Kemudian dililitkan ke ranting kayu seperti ini.
Jadi target buruan yang saya cari adalah burung pipit. Burung pipit adalah sejenis burung yang populasinya sangat banyak dan dianggap hama karena merusak tanaman padi, sehingga tidak masuk dalam kategori hewan yang dilindungi. Setelah pulutnya terlilit keranting, sekarang tinggal dipasang. Pulut pertama saya pasang di bawah, sedangkan pulut yang kedua saya pasang di bagian atas. Sekarang saya akan memasang kamera di pohon pisang ini untuk merekam burungnya jika ada yang terjebak nanti. Nah, kameranya sudah terpasang. Dan tidak menunggu lama, sudah ada burung yang berhasil hinggap di pulut pertama. Tapi sayang sekali, burungnya berhasil lepas lagi, bosku. Beberapa jam kemudian, pulut di bagian atas juga sudah dihinggapi burung. Saya pun segera memeriksanya. Tapi setelah saya cek, ternyata burung yang terjebak adalah burung gereja. Ini bukan burung target yang saya cari. Dan yang terjebak itu ada 2 ekor, bosku. Karena ini bukan target buruan, jadi burungnya saya lepaskan lagi. Sekarang pulutnya saya ambil dan memutuskan untuk pulang saja. Dan itu tandanya hari ini saya boncos, bosku. Singkat cerita, ini adalah beberapa hari kemudian. Hari ini saya ingin memancing di muara lagi. Semoga saja Dewa Boncos tidak ikut bersamaku hari ini, bosku. Setelah sampai di lokasi, saya menyimpan tas dulu, kemudian bersiap-siap untuk mulai memancing. Seperti biasa, umpan yang biasa digunakan di muara seperti ini adalah udang hidup. Setelah umpan terpasang, lemparan pertama pun saya lakukan. Di sini saya memakai 2 teknik memancing. 2 pancing memakai teknik dasaran dan 1 pancing memakai teknik pelampung. Kemudian setiap ujung joran saya beri lonceng pancing seperti ini. Jadi jika ada umpan yang dimakan, otomatis loncengnya akan berbunyi, bosku. Sekarang mari kita lihat teknik mana yang akan dapat ikan terlebih dulu. Setelah menunggu lama, pelampung dan lonceng pancingku hanya diam saja dan tidak ada satupun umpan yang dimakan. Jadi semua pancing saya ambil dan memutuskan untuk berpindah ke spot yang lain. Setelah sampai di spot kedua, saya lanjut memancing lagi. Semoga saja ada cerita hebat di spot ini, bosku. Dan benar saja, salah satu pancing mendapatkan sambaran. Ikan apa ini, bosku? Tarikannya kuat sekali. Waduh, sayang sekali. Ikannya malah mocel, bosku. Padahal tarikannya sudah sangat mantap. Dan setelah itu, pancing satunya lagi juga ditarik ikan. Tapi saat ditarik, ikannya juga mocel. Waduh, hidup macam apa ini, bosku? Setelah kejadian tadi, umpan saya lempar lagi dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oh karaing, kisare jukur rigong. Mana pakai celemamu? Kisare rigong, mana pakai celiamu rigong? Dan alhamdulillah, doaku langsung terjamah, bosku. Semoga saja ikannya tidak mocel lagi. Wah, lihat bosku, ternyata yang memakan umpan itu adalah ikan sembilang. Dan saat diangkat, ikannya malah berontak, sehingga terlepas dari kail pancing. Untung saja ikannya sudah berada di pinggir, bosku. Di sini saya sangat berbahagia. Bagaimana tidak? 2 malam sebelumnya, saya menelan pahit saat memancing di 2 lokasi yang berbeda. Karena sama sekali tidak berhasil mendapatkan ikan, bosku. Ikan sembilang ini mempunyai patil yang beracun, jadi patilnya saya hilangkan dulu. Kemudian saya simpan di dalam tempat ikan. Sekarang saya lanjut memancing lagi. Semoga saja masih ada ikan yang mau makan, bosku.
Semakin lama, matahari semakin condong ke barat, dan saya juga belum mendapatkan tambahan ikan. Akhirnya, saya putuskan untuk mengangkat semua pancing. Mungkin rezeki saya hari ini memang hanya 1 ekor, bosku. Tapi tunggu dulu, sepertinya pancing yang ini mendapatkan ikan, bosku. Wah, ternyata betul dapat ikan. Tapi saya tidak tahu ini ikan apa, karena saya baru pertama kali mendapatkan ikan seperti ini. Kata kameramen, ikan ini tidak dimakan dan bisa membuat kulit menjadi gatal. Jadi saya buang saja, bosku. Meskipun hari ini cuma dapat 1 ekor, tetap harus bersyukur. Dan tentu saja ini lebih baik daripada pulang hanya membawa cerita boncos. Setelah mengemasi semua pancing, saya pun bergegas pulang karena hari juga sudah semakin sore, bosku. Malam harinya, petualangan saya lanjutkan kembali untuk menembak ikan di sungai. Sekalian mencari ikan gabus yang pernah merusak panah ikanku beberapa malam yang lalu. Setibanya di sungai, saya langsung turun untuk menembak target pertama. Dan alhamdulillah, kena, bosku. Jadi yang saya tombak ini adalah lobster air tawar. Untuk ukurannya masih sedikit kecil, tapi karena ini adalah poin pertama, jadi tetap saya ambil sebagai penglaris. Tidak berselang lama, target yang sama kembali terlihat. Tapi kali ini ukurannya lebih besar dari poin pertama tadi. Mantap, bosku. Lobsternya saya amankan dulu, kemudian lanjut mencari lagi. Di poin berikutnya berada di bawah jembatan bambu. Kali ini bukan lobster, tapi ikan lele lokal. Untuk ukuran seperti ini sudah termasuk babon. Lihat, bosku, di sini saya dapat lobster lagi dan ukurannya sama besar seperti poin pertama tadi. Alhamdulillah, mantap, bosku. Lobsternya saya amankan lagi. Semakin larut malam, semakin banyak ikan yang terlihat dan saya kembali turun untuk menembak lagi. Dan kena lagi, bosku. Untuk kedua kalinya, lagi-lagi yang saya dapat ikan lele lokal. Ini adalah poin yang kelima. Mantap, bosku. Dan akhirnya, target yang saya cari malam ini sudah terlihat. Semoga saja tombakanku tidak meleset. Wah, sepertinya dapat, bosku. Sekarang saya turun dulu. Dan benar saja, ikannya berhasil saya dapat. Sepertinya ini ikan gabus yang pernah merusak panah ikanku malam itu. Alhamdulillah, mantap, bosku. Setelah mengamankan ikan tadi, sebenarnya saya sudah berniat untuk pulang. Tapi karena melihat ikan lagi, sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Dan sejauh ini tembakanku belum pernah meleset. Wah, ternyata bukan cuma ikan, tapi ranting kayu pun juga ikut, bosku. Dan ikan lele ini adalah poin yang ke-7 atau poin yang terakhir. Meskipun cuma dapat 7 ekor, tetap harus bersyukur. Sekarang saya mau pulang dulu, karena malam juga sudah semakin larut, bosku. Keesokan harinya, saya menuju ke sebuah puncak bukit untuk mengolah hasil pancing dan juga hasil menembak ikan semalam. Agenda ini sebelumnya sudah direncanakan oleh ketua kami, tapi beliau belum datang. Sekarang saya akan menyalakan api dulu, karena ikannya akan kita bakar, bosku. Tidak berselang lama, akhirnya beliau datang juga. Jadi lokasi ini katanya biasa dijadikan beliau sebagai tempat santai sambil mengamati santet di sore hari. Sambil menunggu apinya besar, saya akan mengulek sambal untuk dioleskan ke ikan bakarnya nanti. Setelah bumbunya halus, tinggal menambahkan kecap dan sedikit minyak goreng.
Nah, sambal olesnya sudah jadi bosku. Kayunya pun sudah menjadi bara api. Sekarang ikannya tinggal kita bakar. Kemudian mengoleskan bumbu yang sudah dibuat tadi. Biar apa bosku? Ya, biar rasanya mantap. Dan tidak terasa hari pun sudah mulai sore. Ternyata pemandangan dari atas puncak ini memang betul-betul indah. Pantas saja ketua kami hampir setiap hari berkunjung ke puncak ini. Sesekali Abang Arnold dan Abang Ardi terlihat sibuk mengamati ikan. Dan katanya ikannya sudah matang bosku. Jadi daun pisang saya siapkan sebagai alas tempat makan. Sambal cocolan ikan dan nasinya pun juga sudah siap. Sekarang tinggal mengangkat ikan bakarnya. Dan ini dia ikan bakar sambal abal-abal yang akan kita nikmati sebentar lagi. Sekarang mari kita makan bosku. Ternyata makan beramai-ramai di atas puncak ini sangat seru sekali. Apalagi makan sambil menikmati pemandangan santet di sore hari bosku. Hanya saja momen seperti ini jarang bisa terjadi. Karena kami semua dibatasi oleh tuntutan pekerjaan masing-masing. Sehingga hanya sesekali bisa dilakukan. Dan sepertinya video makan ini akan menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Hidup hanya sekali, maka jadilah orang baik bosku. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.